Bab 437, Kerajaan Menghancurkan Patung. Pada saat yang sama ketika Bai Xiaochun berbicara, area beku seluas 30.000 meter tiba-tiba dipenuhi dengan denyut menusuk uap air yang begitu kental sehingga membuatnya sulit untuk dilihat. Dari kejauhan, area seluas 30.000 meter itu tampaknya telah berubah menjadi rawa beku. Rambut Bai Xiaochun mengayun di sekitarnya saat ledakan energi melonjak dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, aura brutal dan liar muncul, bersama dengan auman yang sepertinya bergema dari zaman kuno, sesuatu yang membuat pikiran semua penonton berputar. Mengau, bukan hanya para kultivator yang menonton pertarungan yang mendengar suara, bahkan para pembudidaya di daerah lain bisa mendengar tangisan binatang buas. Murid-murid di seluruh langit berbintang Daosek Polaritas melihat sekeliling dengan ekspresi berkedip, dan banyak dari mereka bahkan berteriak dengan khawatir. Apa itu tadi? Apakah kalian mendengar itu? Jenis binatang apa yang membuat suara seperti itu? Surga, meskipun kami berada di luar persidangan dengan api, kami masih bisa mendengarnya. Kemampuan ilahi macam apa yang melakukan itu? Sementara itu, di Steri Quarter Rainbow, ada gunung merah cerah yang menjulang tinggi ke langit. Di puncak gunung ada seorang wanita muda dengan rambut seperti api, duduk di sana bermeditasi. Dia sangat cantik, dan tampaknya dikelilingi oleh api tak berbentuk dan tak terlihat yang akan langsung memusnahkan siapapun yang terlalu dekat dengannya. Beberapa saat sebelumnya, dia benar-benar fokus pada meditasi, dan tidak memperhatikan uji coba Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tapi begitu raungan binatang buas bergema, dia mendeteksinya, dan ekspresinya berkedip ketika dia melihat ke arah Myriad Star Rainbow. Dan di sini aku pikir Gongsun Wanner akan menjadi satu-satunya yang berhasil mencapai bagian ungu pelangi sebelum ekspedisi berburu jiwa. Ternyata, aku salah. Wanita muda itu menempati posisi ketiga di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars, Chen Yuesan. Dia bukan satu-satunya yang memperhatikan apa yang terjadi. Di sebuah sumur yang dalam di Polarity Quarter Rainbow adalah seorang pria muda bertelanjang dada dengan bibir tipis dan mata dingin. Dia tampak seperti tipe yang benar-benar tanpa ampun, dan saat ini bertarung sengit dengan sejumlah jiwa pendendam. Meskipun ada serangan jiwa yang sengit, mereka secara efisien dimusnahkan oleh pemuda itu. Begitu deru bergema, dia berhenti di tempat dan melihat ke atas, matanya bersinar dengan cahaya misterius. Tidak masalah berapa banyak orang yang naik ke bagian ungu pelangi. Ketika ekspedisi pencarian jiwa dimulai, aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi aku. Pria muda ini adalah salah satu superstar top di sekte ini, yang peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Chen Yuesan. Dia menempati posisi kedua, dan dikenal dengan nama Daois, Bidah. Menimbang bahwa auman itu begitu kuat bahkan orang-orang di luar persidangan mendengarnya, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan bagaimana itu memengaruhi patung Gongsun Wanner. Matanya mulai bersinar terang, dan bukannya mundur, dia mendorong pedang tulang ke arah Bai Xiaochun dengan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya. Saat menembus di udara, ia mengeluarkan suara siulan yang membelah telinga. Sementara itu, aura pembunuh Bai Xiaochun meroket saat dia mendorong tangannya tinggi-tinggi ke udara dan berteriak. Kerajaan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga menyebar saat seluruh area seluas 30.000 meter berubah menjadi rawa yang besar dan berair. Kemudian, lonjakan besar yang tak terlukiskan naik seperti gunung keluar dari tanah, memenuhi seluruh dunia. Di bawah lonjakan besar, itu mungkin untuk melihat kulit hitam, bersisik. Selain itu, ada lebih banyak paku yang menyebar di seluruh makhluk di bawah ini. Area seluas 30.000 meter itu sebenarnya seperti jendela, hanya memungkinkan melihat sekilas binatang buas besar yang mengejutkan di bawahnya. Begitu lonjakan besar pertama muncul, itu menabrak patung Gongsun Wanner, menyebabkan suara gemuruh yang tak terlukiskan bergema keluar. Semua orang yang menonton adegan itu tersentak, dan bagi mereka yang berperingkat lebih tinggi di Starry Sky Dao Polarity Superstars, mereka tampaknya yang paling terkejut dari semua. Itu terutama berlaku untuk Chen Yuesan dan Bidah, keduanya memandang dengan mata melebar. Suara gemuruh yang memekakkan telinga memenuhi seluruh cobaan biru dengan api, suara yang melampaui guntur surgawi. Itu hampir seperti dua benua yang bertabrakan, melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan yang langsung menghancurkan pedang tulang Gongsun Wan menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, patungnya meredup dan ditutupi oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu akan runtuh setiap saat ketika ia melaju mundur-mundur. Namun, pedang tulangnya sama sekali tidak biasa.
Meskipun bentuk fisiknya telah dihancurkan, ki pedangnya masih ada, dan itu benar-benar menembus semua lonjakan tulang besar ke Bai Xiaochun. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang menembus kerajaan Water Swarm-nya, dan pedang ki bergerak begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Ketika pedang ki memukulnya, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya didera rasa sakit. Entah itu tulangnya atau dagingnya, dia merasa seperti akan meledak, dan dia jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Rupanya, kedua lawan ini sama-sama cocok, dan baru saja saling melukai. Semua orang di luar merasakan hati mereka babak belur karena gelombang kejut. Tidak hanya mereka benar-benar terguncang oleh teknik magis Bai Xiaochun, tetapi mereka juga dipenuhi dengan semangat untuk bisa menyaksikan pertempuran formasi inti paling hebat ini. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana, bahkan jika Bai Xiaochun akhirnya kalah pada akhirnya, dia masih akan menjadi pusat perhatian. Keduanya hampir pada tingkat yang sama dengan para ahli Nas Chen Sol. Gongsun Wanner sudah berada di tahap formasi inti akhir, tetapi Bai Xiaochun ini hanya di pertengahan formasi inti. Aku bertanya-tanya, dan ternyata Bai Xiaochun berasal dari sekte penangkal sungai di tengah, dan begitu juga Gongsun Wanner. Surga, aku tidak percaya sekte penangkal sungai begitu luar biasa. Kedua sandera yang mereka kirim benar-benar menantang surga. Ketika semua orang mendiskusikan peristiwa yang terjadi, kembali ke dalam percobaan biru dengan api, patung Gongsun Wan yang pecah retak, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian dia meraih dan meletakkan telapak tangannya ke dahinya. Sebuah letupan bisa terdengar ketika dahinya runtuh, dan lebih banyak retakan menyebar di sekujur tubuhnya. Namun, dengan membuka dahinya, ia tampaknya menggunakan dinginnya esensi kehidupannya yang benar-benar dingin, yang meletus dengan kegilaan total. Saat ki dingin menyebar, suara retak bisa terdengar, dan segala sesuatu di sekitar patung Gongsun Wan membeku. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa es raksasa, setinggi puluhan meter. Jika semua yang terjadi adalah dia menjadi raksasa es, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, seiring bertambahnya ukuran, ki dingin mulai berputar di sekitarnya yang tampak sangat dingin, menjatuhkan suhu di area 30.000 meter dengan sangat cepat sehingga, dalam sekejap mata, semuanya benar-benar beku. Ki dingin itu begitu kuat sehingga bahkan udara membeku, dan tanah mulai pecah berkeping-keping. Faktanya, satu-satunya suara yang terdengar dalam dimensi adalah suara letupan dari segala sesuatu yang membeku. Selanjutnya, Gongsun Wan hanya terus tumbuh lebih besar. Pembasmian frigid. Semua orang di luar begitu terguncang sehingga bahkan para ahli Nas Chen Sol menonton perkelahian itu. Beberapa di antaranya mengenali dari mana ki dingin Gongsun Wan sebenarnya berasal, yang menyebabkan seruan takjub. Ketika semakin banyak dari pembudidaya Nas Chen Sol mengambil petunjuk, ekspresi mereka berkedip kaget. Bahkan pemimpin sekte Steri Sky Dao Polarity Sect muncul dari fasilitas meditasi terpencil untuk menonton pertarungan. Jika mereka memiliki reaksi seperti itu, ada sedikit kebutuhan untuk mempertimbangkan bagaimana orang lain bereaksi. Dalam percobaan biru dengan api, wajah Bai Xiaochun jatuh saat dia merasakan kekuatan pembasmi ki yang dingin. Dia bisa mengatakan bahwa, dalam beberapa saat, dia akan membeku, terbunuh dalam jiwa dan raga. Sialan, bagaimana Gongsun Wan mendapatkan ki dingin seperti ini? Pada saat kritis, Bai Xiaochun memandang sekeliling pada segala sesuatu yang membeku dengan cepat, dan tahu bahwa ia hanya punya satu pilihan. Living Mountain Incantation. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, gambar dua golem batu muncul, satu di masing-masing matanya. Pada saat yang sama, golem batu mulai terbentuk di sekitarnya. Setelah menyatu dengan gunung, kamu menjadi gunung, dan gunung menjadi kamu. RUUMBLE. Bai Xiaochun tidak lagi terlihat. Sebaliknya, apa yang semua orang lihat adalah golem batu yang sangat besar, setinggi puluhan meter. Seketika, golem batu memancarkan aura yang akan menyebabkan setiap pembudidaya formasi inti terserang shock. Bahkan pembudidaya Nas Chen Sol dibiarkan terengah-engah. Saat energi itu melonjak, ia menabraki yang dingin, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Segera, para pembudidaya di luar mengenali apa yang mereka lihat, menyebabkan teriakan takjub bergema. Bahkan pembudidaya Nas Chen Sol terguncang. The Living Mountain Incantation. Pemusnahan dingin Gongsun Wan sudah cukup mengejutkan, tapi kemudian Living Mountain Incantation dilemparkan ke dalam campuran, membuat semua orang terperangah. Aku tidak percaya seseorang benar-benar berhasil menumbuhkan mantra gunung hidup.
Bai Xiaochun ini benar-benar luar biasa. Bahkan pemimpin sekte memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Sementara itu, di luar Ravine of Endless Mountains, Stone Mountain duduk di sana di atas batu besar, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Rupanya, senyumnya adalah salah satu kegembiraan. Pada saat ini, raksasa es raksasa berhadapan dengan golem batu yang sangat besar. Energi yang terpancar dari keduanya menyebabkan seluruh percobaan biru dengan api bergetar hebat. Mati, Bai Xiaochun melolong.